Gue telat lagi, padahal baru kemarin dimarahi sama Pak Slamet. Kalau lihat Pak Eko, sungguh dedikasi kerja dia memang hebat. Berangkat pagi dengan semangat kerja yang tinggi, tak kenal lelah. Bahkan sudah jam pulang kantor, dia masih sibuk dengan kerjaannya. Hebat Pak Eko. Pokoknya esok hari aku harus bisa berangkat pagi seperti Pak Eko. Halo. Assalamualaikum Le. Iki Romo. Waalaikumsalam. Maaf Kanjeng Romo. Kamu tuh ngopo ta Le? Ditelepon Romo kok mah ngebentak. Nyuwun pangapunten Romo sekali lagi. Ya wis. Kapan pulang kampung Le? Adik-adikmu iki lo kangen sama kamu. Injih Kanjeng Romo, kalau kerjaan semua sudah selesai, saya pulang. Kamu itu Le kerja terus, lembur terus, sugih ora. Kanjeng Romo jangan bilang begitu. Ini semua juga buat masa depan aku kok. Iya, Romo ngerti. Tapi inget waktu ya Le, aja tinggalke sholat. Injih Romo, saya ngerti. Ini memang lagi banyak kerjaan di kantor. Kalau sudah selesai semua, saya pulang kok. Oh, ya wes. Sing bener ya Le kerjane. Aja mikir gawean terus. Adik-adikmu iki lho kangen karo kowe. Apa meneh bapakmu selak pengen dong cucu Le. Injih Romo, ya udah ya Romo, saya lanjut kerja dulu. Soalnya lagi ditungguin bos. Assalamualaikum Romo. Ini ada kerjaan baru lagi masuk Pak Eko. Iya. Tolong kerjakan dia. Ya, masuk Pak Slamet. The next day. Hahaha. Akhirnya hari ini aku tidak telat lagi. Bisa berangkat pagi bersama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Puji syukur, alhamdulillah ya kalian bisa mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hari ini. Materi yang Bapak sampaikan yaitu mengenai evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Kalian kan sekolah di sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Negeri 3, yang mana kalian diharapkan siap untuk bekerja. Nah, untuk siap bekerja itu maka di pelajaran PKN ada materi mengenai etos kerja masyarakat Indonesia. Coba kalian perhatikan kedua gambar di atas, apakah TKI dan tenaga kerja Indonesia akan kalah saing dengan TKA tenaga kerja asing? Bagaimana etos kerja TKI? Apakah mampu bersaing dengan TKA? Simak penjelasannya dalam bab berikut. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian memahami materi tentang evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia, dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, Bapak harapkan kalian mampu mengidentifikasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat. Melalui berbagai literasi terkait kondisi etos kerja masyarakat Indonesia, kalian harus mampu mengambil sikap untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia
dengan membiasakan hal-hal positif dalam kehidupan. Ya, misalnya etos kerja kita harus kita tingkatkan, misalnya hal tentang disiplin. Jadi disiplin dalam kerja misalnya ya harus tepat waktu. Misalnya pergi ke kantor jam 7 ya harus jam 7 harus ada di kantor ya. Karena kalau melebihi jam kerja kantor kalian datang ya maka otomatis biasanya perusahaan atau tempat kerja biasanya memotong gaji kalian karena kalian datang terlambat. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, diharapkan kalian mampu mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin. Kalian diharapkan mampu menunjukkan upaya meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia mulai dari diri sendiri secara berkelanjutan. Nah, di sini kita bahas mengenai tenaga kerja dan etos kerja, kemudian etos kerja masyarakat Indonesia. Kita bahas satu persatu antara tenaga kerja dan etos kerja. Yang pertama yaitu mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu angkatan kerja atau penduduk yang berada dalam batas usia kerja atau usia-usia produktif ya. Misalnya usia produktif, misalnya usia 19 tahun sampai 60 itu bisa mampu bekerja. Karena rata-rata misalnya kalau yang kerja di pemerintahan atau pegawai negeri biasanya sekitar usia 58 sampai 60. Bahkan kalau dosen itu bisa mencapai usia 70 untuk bekerja, untuk mengajar di perguruan tinggi. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai semangat kerja atau karakter dalam bekerja. Jadi etos itu karakter atau etika kita dalam bekerja. Misalnya etika kita dalam bekerja disiplin, dalam bekerja jujur, dalam bekerja hati-hati, dalam bekerja tidak ceroboh dan sebagainya. Jadi kalian sudah paham ya pengertian tenaga kerja dan etos kerja. Selanjutnya kriteria untuk mengukur etos kerja. Kriteria etos kerja tinggi. 1. Misalnya di sini mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. Jadi kita dalam bekerja itu harus mempunyai penilaian yang positif. Jadi terhadap pekerjaan seseorang itu jangan negatif, positif. Misalnya, aduh, kalian bekerja dengan baik, kalian bekerja dengan tepat waktu, ya. Jadi berpositiflah kalian terhadap hasil pekerjaan seseorang. 2. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Jadi seseorang yang bekerja itu adalah pekerjaan yang paling mulia, ya. Kerja itu pekerjaan yang paling mulia dibandingkan dengan yang malas, ya. Kadang-kadang yang malas itu di mata manusia itu dianggap bagaimana lah, ya. Tapi kalau orang yang bekerja itu kadang-kadang dipandang suatu yang amat luhur. Jadi keberadaan manusia itu ya harus bekerja, ya. Kemudian kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Jadi kita bekerja itu harus mempunyai makna bagi kehidupan kita. Misalnya orang tua kalian bekerja mempunyai makna dalam kehidupan kalian. Dengan orang tua kalian bekerja, kalian bisa sekolah, bisa makan, bisa minum, bisa memenuhi kehidupan kalian, ya. Kemudian
kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Jadi dalam kerja itu kita terus tekun. Jadi jangan sampai baru bekerja 1 bulan berhenti, baru bekerja setahun berhenti. Jadi harus ditekuni, harus dihayati dalam bekerja tuh. Jadi bekerja itu harus tekun, sehingga setelah tekun, setelah dijalani dengan ketekunan, pasti akan menghasilkan hal-hal yang diinginkan atau cita-cita yang kalian wujudkan, ya. Jadi bekerja itu jangan asal-asalan, harus ditekuni. Kalau kalian bekerjanya baik, mungkin nanti kalian mempunyai penghasilan yang baik juga. Tapi kalau bekerja dengan tidak baik, mungkin penghasilannya juga mungkin tidak baik. Kemudian kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah, ya. Jadi pekerjaan apapun itu sebagai bentuk ibadah. Kemudian kriteria etos kerja rendah. Tadi yang tinggi, sekarang yang rendah. Yang kriteria kerja rendah itu diantara kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri, ya. Jadi kalau kalian kerja jangan dijadikan beban, ya harus dijadikan hal yang tadi tuh yang ibadah, yang harus dihayati, yang harus ditekuni, ya. Jadi jangan jadi beban. Kalau pekerjaan menjadikan beban, nanti dijalaninya juga tidak enak. Tapi kalau tidak beban, ya kerja apapun seberat apapun, ya enak saja dikerjakan. Kemudian kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu jangan sampai tidak menghargai hasil pekerjaan seorang, ya. Kemudian kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Jadi menurut Bapak ya kerja pasti akan memperoleh kesenangan. Jadi jangan sampai aduh kerjaan ini menghambat saya untuk main, kerja ini menghambat saya untuk kumpul dengan keluarga. Bagaimana? Ya kalian ya bekerja harus jadi pendorong, bukan penghambat, tapi pendorong dalam peroleh kesenangan, ya. Kalau menjadi penghambat ya sulit kita untuk bekerja secara maksimal. Kemudian kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Nah ini juga jangan, ya. Yang namanya pekerjaan itu ya tadi ikhlas, ibadah, ya. Kalau dengan terpaksa akhirnya jadi beban, akhirnya kita tidak baik untuk bekerjanya. Kemudian kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup, ya. Jadi ya namanya kerja harusnya hanya sebagai kerja itu ya harus sebagai kebutuhan kita aja. Selama manusia hidup, selama kita mampu untuk bekerja, ya bekerja, ya. Jangan sampai kalah oleh kaum disabilitas. Mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya, mata tidak melihat, mulut tidak berbicara, tapi mereka mampu bekerja menghasilkan yang bermanfaat bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya, ya. Kita diberi kesehatan jasmani rohani, ya harus bekerja secara baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi etos kerja. Pertama, agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan, dan motivasi dari dalam. Misalnya agama, ya. Di dalam agama bekerja itu ibadah.
ya. Dalam agama bekerja itu harus bisa memberikan manfaat bagi semua orang, ya. Budaya juga, budaya kita budaya yang memiliki budaya yang bekerja, bukan budaya orang yang malas, ya. Tidak ada orang yang kaya hasil malas-malasan. Orang-orang mereka yang berada itu ya mereka bekerja keras, ya. Jadi budayakanlah budaya bekerja dengan baik, bukan budaya malas, ya. Kalian di sekolah pun harus budaya kerja. Kerja apa? Kerja untuk sekolah, kerja untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Jangan budaya malas untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Kemudian yang mempengaruhi yaitu sosial politik, ya. Nah, sosial politik di sini ya kalian harus bisa mensesuaikan dengan keadaan sosial politik, misalnya sekitar kita, misalnya kelas sosialnya misalnya petani, ya. Kadang-kadang turun-temurun anaknya jadi petani, tapi kalau zaman sekarang ya tidak.